Sejarah mencatat Tegal Sari dimulai dari Dusun Setono. Dulunya berupa hutan yang dibuka oleh dua saudara yaitu Pangeran Sumende dan Kyai Donopuro untuk pembangunan masjid dan pesantren. Salah satu santri yang belajar saat itu bernama Muhammad Besari dari Caruban yang terkenal sangat pandai. Lalu ia dijadikan menantu oleh Kyai Nur Salim dari Mantuk Ngasiman. Kemudian Muhammad Besari diberi tanah oleh Kyai Donopuro di sebelah timur Dusun Setono yang selanjutnya didirikan masjid dan pesantren Tegal Sari. Pada awalnya, desa Tegal Sari dipimpin oleh lurah yang juga tokoh panutan yang bergelar Kyai Ageng. Pada waktu itu terjadi geger pacinan di Keraton Mataram Kartosuro dipimpin oleh Raden Mas Garendi yang kemudian dapat menduduki istana. Paku Buwono II, Raja Mataram saat itu mengungsi ke Ponorogo dan singgah di desa Tegal Sari. Beliau menyusun kekuatan dan akhirnya dapat memadamkan pemberontakan. Sebagai balas budi, desa Tegal Sari dijadikan perdikan dan kepala desa Tegal Sari diberi gelar Kyai Ageng. Yang dimaksud adalah Kyai Ageng Muhammad Besari, putra Kyai Anom Besari dari Kuncen. Masjid Jami Tegal Sari didirikan sekitar abad ke-18 oleh Kyai Ageng Muhammad Besari. Beliau seorang ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Ponorogo. Masjid ini terletak di desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid Jami Tegal Sari menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia. Bahkan, masjid ini juga tercatat sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992. Dari bangunannya kita bisa lihat bahwa nuansa budaya sangat kental dan menjadi salah satu masjid bersejarah di Indonesia. Kentalnya unsur budaya Jawa pada masjid diperkuat dengan 36 tiang kokoh dari kayu jati tanpa pakudan. Semua kayu jati tersebut dikuatkan dengan pasak kayu. Jumlah tiang mengandung arti jumlah wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sementara pada bagian atap berbentuk kerucut sebagaimana menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunikan lainnya adalah kubah Masjid Jami Tegal Sari yang terbuat dari tanah liat yang masih terjaga keasliannya hingga sekarang. Kompleks Masjid Tegal Sari terdiri dari 4 bagian, yaitu Dalam Gede yang merupakan kerajaan kecil yang dulunya sebagai pusat pemerintahan. Kemudian sebuah masjid, komplek makam Kyai Ageng Muhammad Besari, serta Madrasah Ronggo Warsito yang masih beroperasi hingga saat ini. Pada tahun 1669 Masehi, Kyai Ageng Muhammad Besari membabat alas di wilayah timur Sungai Jetis. Tahun itu, beliau mendirikan sebuah masjid pertama di desa Coper, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Lambat laun, masjid itu berkembang menjadi pesantren. Pesantren yang diasuh Kyai Ageng Muhammad Besari tersebut memiliki banyak santri. Pada tahun 1680 Masehi, resmi didirikan pesantren Gebang Tinatar. Semakin banyaknya jumlah santri, akhirnya tahun 1724 Masehi, Kyai Ageng Muhammad Besari mendirikan masjid kedua di desa Tegal Sari yang hingga saat ini menjadi jujukan wisata religi. Pada tahun 1747, Kyai Ageng Muhammad Besari meninggal dunia. Kepemimpinan pondok diteruskan kepada putra dan juga cucunya. Hingga pada masa Kyai Hasan Besari tahun 1800 hingga 1862 Masehi, pesantren Tegal Sari mengalami masa keemasannya. Tercatat hingga 3.000 santri menambah ilmu di pesantren tersebut. Para santri pun ditempatkan di pondok beratap 2 sirap dan memiliki 1 serambi. Lantainya setinggi 4 kaki dan diberi tangga. Pesantren ini menjadi tempat penggemblengan para pejuang kemerdekaan, baik dari kalangan Islam ataupun nasionalisme pada masa depan. Sepeninggalan Kyai Ageng Muhammad Besari, tampuk kepemimpinan pesantren ini secara turut berturut
dipegang oleh Kiai Hasan Ilyas 1773 Masehi hingga 1800 Masehi, Kiai Hasan Yahya 1800 Masehi, Kiai Hasan Besari 1800 hingga 1862 Masehi, dan Kiai Hasan Anom. Pada saat kepemimpinan Kiai Hasan Anom, pesantren mengalami kemunduran. Dengan memperhatikan masih tegaknya sebuah monumen yang berupa Masjid Jami Tegal Sari, menunjukkan bahwa dari periode ke periode sebenarnya selalu ada usaha untuk melestarikan dan membangkitkan kembali kemegahan pondok pesantren Gebang Tinatar. Namun, usaha-usaha tersebut selalu berakhir gagal. Dengan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai warga sekitar pondok, dengan keinginan dan kemampuan yang ada, maka pada tahun 1977 lahirlah sebuah gagasan yang tumbuh dari dalam masyarakat Tegal Sari untuk membangkitkan lagi dan memelihara pondok pesantren tersebut. Pada tanggal 17 Juli 1977, diadakanlah musyawarah pertama untuk mendirikan lembaga pendidikan formal yang akhirnya disepakati berdirinya Madrasah Sanawiyah di Tegal Sari. Madrasah Ronggo Warsito mendapat bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang berupa sebuah gedung lengkap dengan ruang kepala sekolah, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, serta 5 ruang kelas. Yang bersamaan didirikan juga Madrasah Aliyah Ronggo Warsito. Alasan mengapa madrasah tersebut dinamakan Ronggo Warsito karena sebagai prasasti bahwa di Tegal Sari pernah belajar seorang pujangga besar yang terkenal, yaitu Ronggo Warsito. Selanjutnya terdapat makam-makam para kiai yang sangat berjasa besar bagi Tegal Sari. Yang pertama, makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Ageng Muhammad Besari berasal dari Caruban, Kabupaten Madiun. Tidak ada keterangan kapan beliau dilahirkan. Ayahnya bernama Kiai Anom Besari dari Kuncen, Caruban, Kabupaten Madiun. Kiai Ageng Muhammad Besari wafat pada tahun 1747 Masehi. Beliau dimakamkan di dekat Masjid Agung Tegal Sari yang terletak di Jinontro, Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, tepatnya di sebelah barat Masjid Tegal Sari. Di sebelah barat makam Kiai Ageng Muhammad Besari terdapat makam putranya, yaitu Kiai Muhammad Ilyas. Beliau merupakan putra Kiai Ageng Muhammad Besari yang ketujuh dari 9 bersaudara. Di sebelah barat makam Kiai Muhammad Ilyas terdapat makam Kiai Hasan Besari. Beliau lahir pada tahun 1729 Masehi dan beliau merupakan putra kedua dari Kiai Muhammad Ilyas dari istri pertamanya. Hasan Besari memiliki nama lengkap Kanjeng Kiai Bagus Hasan Besari. Beliau hidup dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren sehingga membuatnya menjadi pribadi yang alim, pandai, sosok penyabar, juga seorang ahli tirakat. Beliau menutup usianya pada tahun 1867 Masehi dalam usia 138 tahun. Di sebelah barat komplek makam Ki Ageng Muhammad Besari terdapat makam adik kandungnya, yaitu Kiai Nur Sodik. Banyak para santri-santri Quran datang menghafalkan Al-Quran dan mendarus niat tabarukan kepada Hufazul Quran Sepuh Ponorogo. Memang beliau tidak semasyhur kakaknya, Kiai Nur, golongan kekasih Allah yang lebih senang hidup khumul. Saking khumulnya, para keturunan beliau pernah ingin membuatkan cungkup kubah dan tempat ziarah, tetapi tak begitu lama kubah itu terbakar tanpa tahu penyebabnya, dan ini berulang sampai 3 kali.